Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Di pertemuan yang perdana ini kita akan mempelajari tentang komputer dan seluruh isinya, di mana pada perangkat lunak dalam bentuk apapun itu semua pasti ada bagian-bagian ini. Cuma penamaannya kadang agak berbeda sedikit, tapi pada intinya sama. Di dalam komputer, laptop, netbook, HP, Android, dan lain sebagainya itu terdiri dari beberapa macam ini. Di antaranya yang pertama adalah power supply. Nanti semua teman-teman bisa memegang model-modelnya kayak apa, jadi bisa mengerti dan nanti bisa ditularkan pada teman-teman yang lain. Oh loh, ini namanya yang namanya power supply, yang ini yang namanya RAM, yang ini yang namanya motherboard, yang ini yang namanya hard disk. Itu bentuknya minimal seperti ini, atau MMC itu seperti ini. Nah, nanti bisa dipegang. Yang ini yang pertama akan saya pegangkan, ini yang namanya power supply. Power supply itu berfungsi untuk menyuplai energi atau tegangan dari AC dirubah menjadi DC yang nanti difungsikan untuk menghidupkan PC atau laptop atau netbook atau yang lain. Biasanya kalau netbook atau laptop atau HP itu power supply-nya adalah baterai. Tapi kalau ini power supply-nya adalah asematik, adalah power supply asematik itu yang digunakan untuk PC. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini Mbak Selfie. Nah, ya seperti itu nggih. Dipegangkan ke siapa itu? Ke Mbak Vansa. Nah, Mbak Vansa dipegang, terus rutin ke timur, geser lagi, terus digeser ya, sudah sampai Mbak Desi, sudah diletakkan di situ. Terus yang kedua ini adalah namanya motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai driver ya. Dia berfungsi sebagai driver yang dimana motherboard ini tempat diletakkannya namanya RAM, VGA, jaringan USB dan lain-lain. Itu letaknya dikonekkan melalui motherboard ini. Nah, ini motherboard ini coba dipegang satu-satu dari ya motherboard. Ya, terus dipegang, digeser lagi, terus sudah. Nah, itu yang namanya motherboard. Setelah motherboard itu nanti ada yang namanya ROM atau RAM. RAM itu berfungsi sebagai memori penggerak. Memori penggerak dari yang digunakan untuk komputer ya. Memori, istilahnya memori internalnya. Memori internal yang digunakan pada PC atau netbook atau laptop. Yang zaman dulu model Pentium 4 RAM-nya itu 128 MB sampai 250 MB. Nah, sekarang RAM-nya sudah naik meranah sampai 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB dan lain-lain. Itu bisa nanti ditumbuk-tumbuk. RAM-nya modelnya seperti ini. Ini coba ini dipegang lagi RAM. Nah, seperti ini ya. Disalurkan ke teman-teman. RAM itu berfungsi seperti itu, sebagai apa itu,
dia berfungsi sebagai memori internal. Setelah RAM itu nanti ada yang namanya hard disk. Hard disk dia berfungsi sebagai memori, sebagai penyimpan data. Baik itu data misalkan kayak data tulisan, lagu, video, atau yang lain. Biasanya kalau hard disk itu, kalau di komputer yang PC biasa itu pakai hard disk, yang PC yang sudah canggih pakai yang namanya SSD. SSD itu semacam memori kecil. Nah, dia fungsinya juga seperti itu. Terus yang pada HP dia yang namanya ada yang namanya MMC. MMC juga berfungsi sama seperti hard disk. Nah, cuman kalau di dalam PC sistem itu terdapat pada hard disk, cuman kalau di dalam HP sistem terdapat pada memori internal. Nah, seperti itu bedanya di situ. Ini hard disknya seperti ini ya. Ini Mbak Panca hard disk. Hard disknya seperti itu. Nah, itu dipegang satu-satu. Nah, setelah hard disk ada yang namanya prosesor. Prosesor itu kecil, dia terletak ditempelkan di mainboard, di motherboard. Dan ini biasanya agak sulit untuk dilepas. Bentar, prosesornya. Prosesor itu agak kecil. Prosesor itu di sini letaknya di apa? Di dalam di hard disk ini ya. Ini maaf, ini saya lepas agak sulit. Jadi ini tak tempelkan ini ya, dipegang ini yang ada kipasnya ini. Ini ada kipasnya ini yang namanya prosesor. Nah, di situ di dalam ada kipasnya itu ya. Nah, itu prosesor, maaf itu agak kalau dilepas agak sulit. Nah, prosesornya di situ. Yang ada kipasnya coba dipegang. Nempel di motherboard. Prosesornya nempel di motherboard, jadi ada kipasnya. Sudah. Setelah itu prosesor itu fungsinya untuk memproses sesuatu yang aktivitas yang dilaksanakan di dalam sebuah perangkat lunak. Dia sebagai otak dalam perangkat lunak tersebut. Nah, setelah ada prosesor, kita memakai ada yang namanya DVD ROM. DVD ROM ini berfungsi sebagai pembaca DVD atau pembaca CD, juga difungsikan sebagai untuk membakar atau memburn DVD atau VCD. Nanti di episode selanjutnya kita akan mempelajari tentang itu. Nah, ini DVD seperti ini bentuknya. Model-modelnya seperti itu, dipegang satu-satu. DVD. Setelah DVD selesai, itu setelah DVD tadi, kita akan mengenal tentang komputernya secara langsung. Dimulai dari kabel AC. Kabel AC seperti ini ya. Ini kabel AC-nya, dipegang. Kabel AC berfungsi sebagai sumber dari power supply tersebut. Lalu ini CPU-nya, kita pegang bersama-sama, agak dekat sini semuanya, agak dekat. Kabel AC-nya sudah, kabel AC sudah. Nah, mana kabelnya tadi? Jadi setelah DVD tadi
kita akan mengenal tentang yang namanya mouse. Mouse atau istilahnya apa? Tikus. Nah, mouse atau tikus. Nah, mouse ini berfungsi sebagai untuk memilih atau mengklik daripada sesuatu yang akan dipilih pada layar. Tapi jika tunanetra itu memang tidak menggunakan mouse. Tapi untuk orang yang awas, yang memang penglihatannya sempurna, dia rata-rata mereka menggunakan mouse tersebut. Tapi kalau untuk tunanetra, untuk komputer atau laptop menggunakan keyboard. Nah, ini yang namanya mouse. Itu nanti di ujung kabelnya ini ada yang copnya itu, menggojek-jekannya itu atau konektornya itu menggunakan USB. Ada juga yang menggunakan cop PS2 atau PS2. Nah, nanti keyboard pun juga seperti itu. Nah, ini untuk mouse-nya, ini saya contohkan mouse-nya yang menggunakan cop model USB. Nah, USB seperti ini Mbak Vansa. Dipegang ya. Terus nanti ke setelah Mbak Vansa, Mbak Selvi, terus Mbak Umi, Mbak Tari, Mbak Ratna, lalu Mbak Desi. Coba dipegangkan satu-satu tuh, dipegang cop-copannya seperti apa, konektornya. Konektornya dipegang satu-satu semua. Dipegang. Yaitu yang namanya USB. Nah, seperti itu ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Lalu setelah ada yang namanya mouse, itu ada yang namanya keyboard. Keyboard ini yang saya contohkan nanti yang model konektornya yang model PS2 atau PS2. Ya, di sini dia akan kita biar tahu yang model-model konektornya seperti apa ya. Ini Mbak Vansa, maaf. Nah, dipegang itu konektornya seperti apa. Nah, konektor PS2 itu seperti itu. Nah, dipegang, diperhatikan secara sesama. Jadi ketika jenengan semuanya nanti ketika membeli perangkat lunak itu tidak bertanya-tanya ini caranya seperti apa. Jadi kalian sudah bisa mengetahui dan merakit sendiri. Nah, terus yang selanjutnya adalah speaker. Speaker yang saya contohkan itu speaker kecil. Kecil yang menggunakan daya USB. Tapi yang ketika jenengan pengen pakai speaker yang model yang lain itu juga bisa, misalkan pakai speaker aktif atau mau pakai speaker combo atau speaker yang model yang lain atau dikonekkan dengan mixer itu pun juga bisa. Ini yang saya contohkan adalah speaker model kecil. Ya, speaker ini berfungsi untuk komputernya supaya bisa bersuara. Jika tunanetra menggunakan program JAWS atau komputer bicara, nah nanti speaker ini yang berfungsi sebagai pengganti layar, yang sebagai pengganti penglihatan jangan semua. Karena hanya menggunakan layar, jenengan tidak akan bisa mengoperasikan komputer tersebut karena penglihatannya kurang sempurna. Maka dibutuhkan speaker ini untuk membuat bunyi supaya komputernya bisa jenengan deteksi melalui keyboard. Nah, seperti ini speakernya. Ini dipegang ya. Nah, itu cop-copannya seperti itu. Digeser semuanya, awas kabelnya. Nah, speaker itu juga ada volumenya, bisa besar bisa kecil sesuai dengan selera. Nah, ini speakernya ya, seperti itu ya.
Setelah speaker, kita nanti akan melihat bagian-bagian yang ada pada komputer, yang ada pada PC. Speaker rambung tekan. Jadi kabelnya nanti ditaruh di sini, ya di sini. Nah, kabel power supply-nya. Setelah kabel power supply tertancap di PC, lalu kita akan mencoba menancapkan untuk kabel untuk keyboard. Karena ini PS2, maka akan saya taruh di sini. Di sini merupakan job untuk PS2-nya. Lalu setelah keyboard kita akan menancapkan kabel mouse. Kabel mouse ini karena ini USB, maka akan saya tancapkan di sini. Nah, ini USB. Terus setelah USB sudah selesai, maka saya akan menancapkan untuk speaker. Nah, ini karena sumber tenaganya ini dari USB, maka akan saya taruh di dekatnya untuk tancapan mouse tadi, yaitu di sini sebentar. Nah, ini untuk USB-nya, sumber tenaga sudah. Lalu kita akan menancapkan untuk input pada PC-nya, input suaranya. Seperti ini modelnya. Kita akan tancapkan seperti ini. Nah, sudah tertancap semuanya. Nah, ini nanti power supply-nya ini, sumber tenaganya ini tinggal dicopkan pada listrik sudah nyala. Dan ini sudah bisa dipakai. Coba kalian semua pegang ini. Pegang satu-satu untuk apa? Untuk tancapannya. Coba mulai dari siapa dulu? Dari Mbak Selvi. Monggo sini. Nah, agak sini ya. Nah, dari sini. Ini merupakan cop AC tadi, jejekan AC untuk sumber tenaga tadi. Terus seperti ini ya, dipegang ini ke sumber listrik ya nanti ya. Ini kabelnya ini ke sumber listrik seperti ini. Coba dipegang. Nanti ke sumber ini tinggal dicopkan pada listrik. Lalu ini yang untuk keyboard, yang mouse-nya yang untuk keyboard tadi, terus langsung ke arah keyboard ya. Terus yang ini untuk satu, yang pertama untuk tadi yang mouse, yang kedua ini untuk sumber daripada speaker, yang ketiga ini untuk cop-copan untuk sumber input speaker tersebut. Ya, selesai ya. Jadi seperti itu ya cop-copannya ya Mbak Selvi ya. Lalu coba Mbak Vansa sini. Dari Mbak Vansa. Nah, ini yang cop AC tadi. Dipegang ini. Ini yang cop AC-nya. Ya, cop AC ini nanti terhubung ke listrik. Paham? Nah, terus yang selanjutnya ini keyboard. Nah, untuk keyboard, terus bawahnya lagi untuk apa tadi? Untuk mouse. Yang kedua lagi untuk sumber tenaga speaker, energi speaker. Yang selanjutnya adalah untuk inputnya tadi. Seperti itu nggih. Nah, paham? Nah, terus lalu Mbak Umi maju sini. Nah, Mbak Umi ya. Ini sumber AC-nya tadi. Lalu yang bawahnya untuk keyboard, yang bawahnya lagi untuk mouse sama tenaga tegangan speaker. Yang ini adalah untuk input speakernya. Nggih, paham? Setelah itu coba siapa? Tari sini, Mbak Tari. Nah, sini. Ini untuk tenaga AC ya, sumber AC atau tenaga listriknya. Ini yang kedua ini untuk mouse-nya. Yang ketiga itu untuk keyboard, ya, untuk yang ini untuk keyboard, maaf. Yang bawahnya itu untuk mouse dan speaker, tenaga speaker. Yang bawahnya lagi, paling bawah ini untuk input daripada suara speaker. Oke. Nah, setelah itu Mbak siapa? Mbak Ratna, monggo sini maju. Ya, dah sini.
Sini. Ini untuk speaker, untuk AC-nya ya. Ini untuk AC. Setelah AC, ini untuk yang ini, yang kedua ini untuk keyboard. Yang bawahnya ini untuk sumber tenaga daripada speaker sama mouse. Yang bawahnya ini untuk input suara. Oke. Terus yang selanjutnya Mbak Desi. Mbak Desi di sini. Mbak Desi ya. Ini. Nah, ini merupakan kabel AC. Setelah AC, terus ini untuk keyboardnya. Terus yang bawahnya ini untuk sumber mouse ya. Yang ini sumber mouse sama keyboardnya. Yang bawahnya ini merupakan input daripada speaker. Sudah nggih? Nah, lalu ada lagi yang selanjutnya itu kabel VGA. Kabel VGA itu untuk penghubung antara PC dengan layar. Itu nanti bentuknya itu nanti ada yang di sini. Nah, cop-copannya nanti seperti ini, nanti ada bautnya di dua ini seperti ini. Dan nanti semua bisa pegang satu-satu. Sementara pertemuan kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, ini dah. Tombol kanan video tombol. Wes anu. Tutup 2 kali untuk mengat. Wes ya. Jadi seperti ini nggih. Apa? Tombol kanan video tombol. Makan ono.